Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ini adalah video kelas 7 episode kelima, bagian kelima ya, bagian terakhir untuk episode kelima. Bagi yang belum paham pembelajaran sebelumnya, silahkan dilihat di link di deskripsi di bawah ya. Nanti kalian supaya lebih memahaminya ya. Oke. Nah, itu tadi penyelesaiannya ya. Oke. Nah, kita mengamati ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulat saja. Seperti pada masa berikut, bagaimana menyatakan banyak kue yang tersisa, banyak air dalam gelas, panjang potongan kain. Nah, itu kita perlu menyatakannya dalam bentuk pecahan gelas ukur. Nah, yang seperti ini adalah 3 dari semua bagian, berarti terisinya hanyalah 3/5 gelas ya, 3/5 gelas. Yang ini potongan kain, yang ini berarti 1, 2, 3, ada 3 bagian. Untuk yang sebelah sini itu ada 2/3, 2 dari 3 bagian ada di sebelah sini. Yang ini 1 dari 3 bagian, hanya 1/3, seperti itu ya. Nah, 2/3 potongan kain, 3/5 gelas air. Yang tadi 1/4 potongan kue ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Pada gambar 1.222, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang tersisa 3 bagian, sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian kue. Nah, sama seperti itu ya. Ini penjelasannya. Bilangan pecahan pada pernyataan di atas adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya, misal panjang, tinggi, luas, berat, volume, dan lainnya. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang, sudah belajar kali ya kalian di SD nih. Sedangkan B disebut penyebut. Ingat, di bawah penyebut, di atas pembilang. Pembilang itu di atas, penyebut di bawah. Untuk memperluas pemahaman kalian tentang pecahan, silahkan amati lengkapi tabel berikut. Nyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Oke, ini 1 dari 4 bagian, 1/4. 1 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Makanya 1/4. Yang biru 2 ya. Dari berapa bagian total? 6. Jadi 2/6. Yang biru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Ada 5. Nah, ada 5 bagian. Nah, ada 5 bagian dari total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5/12. Sama seperti ini juga ya. Ada 4 dari 12 bagian. Ada 2 dari 4 bagian. Ini ada 3 dari total 8 bagian. Ini ada 4 dari 8 bagian ya. Nah, seperti itulah. Tahukah kalian, katanya, bilangan pecahan pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Pecahan yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno berbeda dengan bilangan pecahan yang kita gunakan saat ini. Pecahan Mesir, Egyptian fraction, adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan tersebut memiliki pembilang 1 dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda satu sama lain, yang disebut dengan pecahan satuan atau unit fraction. Jumlahan ini menghasilkan suatu bilangan pecahan A per B. Karena A per B itu di antara 0 sama 1. Penjumlahan pecahan semacam ini berperan penting dalam matematika Mesir kuno. Karena notasi dalam matematika Mesir kuno hanya mengenal pecahan berpembilang 1 dengan pengecualian 2/3. Jadi seperti itu ya. Nah, ayo kita menanya, bagaimanakah cara membandingkan bilangan pecahan yang cukup besar? Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan negatif? Nah, jadi seperti itu ya. Ini pertanyaan. Oke, ayo kita menggali informasi. Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2 ya. Nah, dapat dari mana itu? Nih, 2 dibagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Ini sederhanakan ya. Nah, sekarang 3/6. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3,
2. Jadi kalau pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 3. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2. Itu namanya menyederhanakan. Nanti yang bagian selanjutnya akan disebut menyederhanakan oleh saya, ya. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen atau senilai. Ingat, ekuivalen itu artinya senilai, ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Yang ini 1 dari 2 bagian. Ini sama dengan ini ya. Cuma pembagiannya 4, 2/4. Iya juga, cuma pembagiannya 6, 3/6. Maka 3/6 senilai dengan 2/4, senilai dengan 1/2. Ya, ingat, ekuivalen senilai. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A, B senilai dengan C atau D jika A kali D sama dengan C kali B. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita contohnya tadi ya, itu diibaratkan senilai 1, 2 ya, 2, 4 ya. Ingat, yang jadi A apa? 1 ya. A kali D, 1 kali 4. Oke, apakah itu sama dengan B kali C kali B? C-nya ini ya 2 dikali B, B-nya 2 ya. 1 kali 4, 4, 2 kali 2, 4. Nah, kalau dia sama, maka ini pun sama juga, maka artinya senilai. Informasi pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif untuk penjumlahannya ya, perkaliannya juga. Membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan berarti bisa mencari yang terbesar atau bisa jadi nanti tujuannya adalah untuk mengurutkan bilangan bulat. Oke, membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Ya. Nah, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Penyebut kedua bilangan masing-masing 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK, yaitu 12. Cara mencari KPK ada di video sebelumnya ya. Silakan nanti ditonton. Sehingga pecahan 3/4, 2/5 secara berturut-turut senilai dengan 9/12, 8/12. Setelah kedua penyebut sama, nah baru dipastikan. Nah, ternyata lebih besar 9/12. 9/12 ini adalah 3/4, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Oke, dapat 9 dari mana? Dapat 8 dari mana? Nah, ini saya jelasin ya. Jadi kan awalnya 3/4. Kemudian ada 2/3 ya. Kemudian jadi ini per 12, yang ini juga per 12. Oke. Nah, silahkan perhatikan ya caranya seperti apa. Oke, KPK dapat 12 itu dari KPK 4 sama 3 ya. Nah, sekarang untuk mencari pembilangnya caranya seperti ini. 12 kita bagi 4. Jadi 12 dibagi 4 berapa? 3. Baru setelah itu dikalikan yang pembilangnya 12 ya. Jadi 12 dibagi 4 dikali 3. Nah, berarti 3 kali 3 9. Nah, itu asal mula 9 ya. Kemudian dapat dari 8 dari mana? Nih, 8 yang ini ya. 12 dibagi 3. 12 bagi 3 ya. Bagi 3. Kemudian dikali 2. Dikali 2. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4 kali 2 8. Nah, itu dapat hasilnya 8 itu dari mana? Dari sini ya. Oke, kita lanjutkan ke episode ke-6. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang videonya ya, karena videonya ini berkaitan satu sama lainnya ya. Oke, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.